Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, kali ini kalian akan diajak untuk mengamati suatu konfigurasi objek. Setelah mengamati konfigurasi objek tersebut, kalian diajak untuk menggali informasi tentang pola bilangan yang terbentuk. Sehingga pada akhirnya kalian bisa membuat persamaan pola bilangan yang akan kalian temukan. Kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi objek, di sini ada barisan aritmatika bertingkat sebagai dasar untuk mencari ataupun menemukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, di sini untuk barisan aritmatika tingkat 1, rumusnya UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali dengan B. Untuk barisan aritmatika tingkat 2, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B ditambah setengah N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 kali dengan C. Untuk barisan aritmatika tingkat 3, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B ditambah 1/2 N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali C ditambah 1/6 N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 dan dikali D. Nah, ini kita masuk ke contoh. Contoh soal ini ada di buku paket halaman 30 nomor 2 ya. Bisa kalian lihat. Di situ kita disuruh menentukan banyak pola pada pola ke N untuk N bilangan bulat positif. Nah, kita amati objek-objek di sini yang berbentuk lingkaran. Kita beri nama di sini untuk objek lingkaran yang pertama ini adalah kita kasih pola ke-1 atau U1. Selanjutnya pola kedua atau U2 dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, pada pola ke-1 itu ada 1 lingkaran. Pada pola kedua ada 5 lingkaran. Pada pola ketiga ada 13 lingkaran. Dan pada pola keempat ada 25 lingkaran. Nah, untuk menemukan banyak pola pada pola ke N, itu kita harus mencari beda dari pola bilangan yang terjadi pada suatu konfigurasi objek. Nah, di sini kita cari beda dari 1 ke 5 itu bedanya berapa? Plus 4 ya kan, ditambah dengan 4. 5 ke 13 itu bedanya berapa? Ditambah dengan 8. 13 ke 25 ini adalah ditambah dengan 12. Ini dinamakan barisan aritmatika tingkat 1. Tetapi ini bedanya belum sama dari setiap sukunya. Nah, kita cari lagi beda dari pola bilangan ini, kita mendapatkan beda berapa? Nah, kita turunkan lagi. 4 ke 8 itu ditambah 4. 8 ke 12 itu ditambah 4. Nah, di sini bedanya dari setiap suku sudah sama. Nah, kalau di sini sampai ke sini, ini dinamakan dengan tingkat 2. Nah, selanjutnya itu yang Bapak lingkari dengan lingkaran putih ini, itu yang dinamakan dengan A. Lingkaran kedua ini B. Dan lingkaran ketiga ini C. Nah, seperti itu ya. Kalau nanti tingkat 3 gimana Pak? Nah, kalau tingkat 3 nanti, kalau pada saat di tingkat 2 beda dari setiap sukunya masih tidak sama, maka kita turunkan lagi ke tingkat ketiga gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, rumus tadi di awal sudah kita lihat ya. Untuk penyelesaian dari contoh soal tadi kita memakai tingkat 2. Nah, di sini kita lihat rumus tadi untuk menyelesaikan tingkat 2 adalah UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali dengan B ditambah dengan 1/2 dikali dengan N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 dikali dengan C. Dimana A, B, C-nya kita lihat tadi. Nah, A-nya adalah 1, B-nya 4, dan C-nya adalah 4. Kita balik lagi. Nah, untuk selanjutnya kita selesaikan UN 1 ditambah kali ke dalam ya, kali pelangi. 4 dikali N, 4N. 4 dikali negatif 1, negatif 4 ditambah 1/2, ini dikali pelangi juga. N dikurang 1 dikali dengan N kurang 2. Dihasilkanlah N kurang 2, N pangkat 2, maaf, dikurang 3N ditambah 2. Dan tadi C-nya adalah 4.
Nah, di sini 4 sama 2 bisa dibagi ya. Nah, kita bagi, sisa 2. Kita turun ke bawah UN. Nah, 4N dikurangi 3. 1 dikurang 4, sisa negatif 3. Nah, selanjutnya N pangkat 2 dikurang 3N ditambah 2 dikali dengan 2. Sisa dari 4 bagi 2 tadi. Nah, langkah selanjutnya 4N dikurang 3 ditambah 2N kuadrat dikurangi 6N ditambah 4. Kenapa? Ini dikali pelangi. N kuadrat dikali 2, 2N kuadrat. Negatif 3N dikali 2, negatif 6N. 2 dikali 2, 4. Nah, sampai dengan kita menemukan UN 2N kuadrat dikurang 2N ditambah 1. Silakan buktikan untuk ke persamaannya. Misalnya, kalian memasukkan U3 misalnya. U3 sama dengan N-nya 3 berarti kan. Terus 2 dikali 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah 1. 3 kuadrat berarti 9. 9 kali 2 18 ya kan. 18 dikurangi 6 12 ditambah 1 13. Kita lihat di sini pola ketiga 13. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada pola bilangan persegi panjang. Sebenarnya sama saja seperti contoh yang di awal tadi. Anak-anak tentukan terlebih dahulu jumlah dari per polanya ada berapa, jumlah lingkarannya. Pola kedua berapa, terus cari bedanya berapa. Kalau pada tingkat pertama beda dari setiap sukunya tidak sama, maka lanjutkan ke tingkat kedua. Lanjut, di sini ada pola bilangan segitiga, sama halnya dengan pola bilangan persegi panjang. Konsepnya sama. Terus ada pola bilangan ganjil. Konsepnya juga sama. Terus ada pola bilangan persegi. Nah, untuk pola bilangan persegi di sini, pada pola ke-1 di sini ada 4 lingkaran. Pola kedua ada 9 lingkaran. Pola ketiga ada 16 lingkaran. Untuk pola bilangan persegi, kita untuk menentukan pada pola ke N-nya adalah dengan rumus di sini N kali N ataupun sisi dikali dengan sisi. Jadi kenapa di sini untuk pola bilangan persegi itu kita lihat sisinya. Sisinya ada 2, di sini ada 2 juga. Nah, jadi untuk rumusnya sama dengan N kali N atau Sn sama dengan N kuadrat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk latihan kerjakan, ayo kita berlatih 1.5 halaman 30 sampai dengan 31 nomor 1, 6, dan 7 di buku paket. Terima kasih, semoga anak-anak mengerti dengan apa yang telah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.